Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Wonder. Sebelumnya Mak Wonder ucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman. Semoga tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita tahu tahun sebelumnya ini bisa dibilang hampir semua ya mengalami keterpurukan perekonomian, mengalami cobaan, mungkin teman-teman kehilangan pekerjaan, adanya dapat tunjangan ini, tunjangan itu ditiadakan dulu, bonus ditiadakan dulu, sehingga membuat kita berpikir bagaimana cara membuat tambahan di luar daripada gaji kita. Sama seperti yang Mak Wonder alami sendiri, ketika pundi-pundi penghasilan yang kita harapkan selama ini sudah tidak bisa lagi dijadikan di utama, sehingga kita mencari pundi-pundi yang lainnya. Sebelumnya Mak Wonder kerja di suatu perusahaan yang mana salah satu dari tugas Mak Wonder adalah menganalisa data-data baik income atau outcome. Jadi garis besar yang Mak Wonder dapatkan mungkin ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi, karena kembali lagi analisa ini adalah analisa berdasarkan data clean ya. Data clean itu adalah data yang bisa dipercaya, tidak virtual, atau bisa dibilang data yang fakta ya, live atau real time, benar-benar seperti keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita dalam buka satu usaha itu kan ada dua hal ya. Apakah kita menjual barang berupa produk atau kita menjual jasa. Ketika kita menjual jasa, artinya modal utama kita adalah tenaga atau human source. Akan tetapi ketika kita menjual produk, berarti modal utamanya itu adalah produk tersebut. Contoh, kalau makanan itu bisa dibilang kita menjual produk, atau barang-barang itu juga bisa dibilang produk. Kalau untuk usaha yang Mak gelutin sendiri, ini adalah berupa jasa. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini ketika teman-teman memutuskan untuk membuka usaha di bidang jasa lainnya. Artinya apa? Teman-teman bisa menggunakan ini juga sekalipun teman-teman tidak bergerak di bidang laundry ya. Contohnya kayak driver ya, mobilnya tidak hilang tapi yang kita sewakan adalah jasa supirnya, atau kurir sama. Jadi tenaga orangnya ini adalah salah satu modal utamanya kita. Kalau kita mau buka satu usaha, itu pasti ada istilahnya budgeting. Budgeting itu bisa dibilang kita jadikan sebagai acuan berapa uang yang akan kita olah. Kalau untuk budgeting itu adalah suatu data yang kita gunakan untuk menghitung berapa modal, berapa revenue, dan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Dalam usaha laundry itu kita memiliki revenue ya. Revenue ini kan nanti kita bagi menjadi dua, modal dan profit atau keuntungan. Nah, ketika kita berbicara modal, itu ada barang, dalam hal ini mesin, setrika uap, mesin cuci, ya, meja setrika, dan barang-barang yang lainnya itu termasuk dalam modal. Dan juga gaji karyawan. Kalau untuk di budgeting, jadi kita tuh akan main menggunakan presentasi. Setiap usaha itu akan terlihat grafiknya ketika kita memiliki angka-angka yang kita tuliskan lalu dalam bentuk report. Ketika kita tidak memahami berapa modal, berapa kira-kira penghasilan yang akan kita dapatkan, dan berapa kira-kira keuntungan bersih yang akan kita dapatkan, tentunya kita tidak akan bisa melihat grafik tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kita akan bikin budgeting ya. Teman-teman mungkin bertanya, berapa sih budget yang saya keluarkan untuk karyawan, idealnya itu di angka berapa? Kembali lagi ke pengalaman Mak Wonder sebelumnya. Sebelum menggeluti usaha ini, Mak Wonder kan sudah kerja di satu perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki beberapa unit-unit ya, total 18 unit pada saat itu. Masing-masing unit ini memiliki formula yang sama. Dan hal ini yang memang Mak terapkan di laundryannya Mak. Dan puji Tuhan, bisa dikatakan saat ini laundryannya itu much more better, karena memang dari awalnya basic dasarnya itu sudah menggunakan format yang perusahaan-perusahaan yang maju, itulah yang Mak Wonder terapkan di laundryannya Mak. Oke, berbicara tentang elemen budgeting gaji, karena gaji ini adalah salah satu modal utama dalam membuka laundry. Daripada kita mencari dan mencoba, kenapa kita nggak coba yang memang sudah berhasil ya. Jadi kalau untuk formulanya laundryannya Mak Wonder sendiri, oke. Sebelumnya Mak Wonder mau mengucapkan, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya kok baik banget Mak Wonder mau sharing-sharing ini. Kalau dipikir-pikir ya, apa keuntungannya, apa benefitnya bagi Mak Wonder. Tapi Mak Wonder sih balikin lagi, apa gunanya juga Mak Wonder keep ini sendiri, buat apa gitu. Jika memang saat ini banyak teman-teman yang membutuhkan ini, kenapa kita nggak share? Kalau di sharing-sharing nanti juga apa benefitnya, nggak ada yang dirugikan juga ketika Mak Wonder sharing-sharing ini. Paling Mak Wonder cuma minta imbalan itu aja, supaya Mak Wonder semangat terus bikin videonya, dan semangat terus untuk berbagi, supaya channel ini semakin berkembang. Dan Mak Wonder ya cuma minta itu aja sih, bantu like, bantu subscribe,
supaya Mak Wonder semangat terus bikin videonya. Oke, kita berbicara tentang budgeting. Untuk budgeting itu idealnya itu di angka 30%. Jadi 30% ini harus kita budgeting. Contoh gini, kalau yang namanya gaji itu teman-teman harus anggarkan untuk 6 bulan ke depan. Anggaran itu sama dengan budgeting gaji. Untuk pembagian gaji itu sebenarnya ada 2 cara. Satu, teman-teman langsung menggunakan sistem borongan, atau teman-teman menggunakan sistem gaji pokok juga bisa, atau teman-teman menggunakan gaji pokok ditambah insentif. Nah, apa sih kegunaan dari sistem gaji ini? Contohnya gini, ketika teman-teman menggunakan sistem gaji pokok saja, Mak Wonder sendiri kurang setuju kalau istilah gaji pokok saja ini, karena ketika cucian banyak atau ketika cucian sedikit, itu gimana caranya supaya karyawan ini semangat. Jadi dia ketika ngeliat cucian banyak, setrikaan banyak, dia kok jadi nggak semangat gitu loh. Nah, makanya kalau di sistem laundryannya Mak Wonder, tuh Mak Wonder tambahkan lagi istilahnya insentif. Insentif itu bisa 5% atau 3% dari profit yang dihasilkan. Ada juga beberapa pengusaha yang menggunakan sistem borongan, menyelesaikan 50 kilo dengan gaji contoh 75.000 atau 100.000 atau 50.000, tergantung dari standar gaji di kota kalian buka laundry tersebut ya. Nah, kalau Mak Wonder sendiri, kita menggunakan istilah ada gaji pokok, ada attendance performance, ada juga ekstra bonus ketika misalnya budgetnya 100 kilo nih, ketika 100 kilo itu tercapai, ada lagi ekstra bonusnya berapa. Yang namanya cucian ini kan kita tidak bisa memprediksi ya, hari ini ramai, besok sepi, hari ini ramai, besok sepi. Ketika kita tarik rata, besoknya 200 kilo, besoknya lagi cuma 10 kilo, besoknya lagi 20 kilo, besoknya lagi 70 kilo, besoknya lagi 120 kilo. Tapi ketika kita tarik rata-rata, itu ternyata tidak lebih dari target kita tentukan. Untuk mengantisipasi inilah kenapa sebaiknya kita sebagai pengusaha harus menerapkan istilah insentif. Kalau di beberapa usaha di bidang jasa seperti restoran atau hotel, mereka memberikan insentif 10%. 10% dari total bill itu akan dikembalikan ke karyawan. Nah, sama seperti usaha laundry, mungkin teman-teman bisa menggunakan istilah tersebut. Idealnya yang selama ini Mak Wonder jalankan, baik di perusahaan Mak Wonder sebelumnya yang Mak Wonder bekerja, kita menganggarkan 30% saja. 30% itu adalah maksimum untuk budgeting gaji tersebut. Ketika teman-teman memiliki revenue 30 juta, artinya 30% dari 30 juta ini adalah maksimum gaji yang harus teman-teman sisihkan untuk gaji karyawan. 9 juta ya. Nah, 9 juta ini kalau sudah 30 juta artinya ini harus 3 atau 4 karyawan ya, nggak mungkin 2 karyawan. Nah, itu dia tadi. Sisa yang 70% lainnya, 50% mungkin untuk owner, sisa yang 20%-nya mungkin untuk ya belanja plastik, deterjen, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Mak Wonder kali ini. Jika teman-teman ada kritik atau saran, silakan lampirkan di komen. Jika kalian menyukai video ini, silakan like. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, juga silakan dislike. Terima kasih sudah nonton. Salam sukses pengusaha laundry. Happy New Year. Ciao, ciao.